Vayomer Yeshua Hamashiach Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Ehad. Yeshua Hamashiach ini bicara apa? Bicara ayat pertama dari surat Al-Ikhlas. Itu tentang Isa ibnu Maryam yang mengatakan ini Rasulullah, aku ini Rasulullah. Karena orang Islam mengenal siapa Yesus. Yesus adalah seorang laki-laki muslim, Nabiullah wa Rasulullah. Beliau bilang sendiri di dalam Al-Quran Al-Karim, ini Rasulullah, aku ini Rasulullah, utusan Allah. Hai Hawariyun, siapa yang menjadi Rasulullah, penolong agama Allah? Lalu Hawariyun berkata, nahnu, kami. Ada semua di dalam kitab Bible yang sekarang ada itu. Ada itu, kata-kata itu ada. Tapi kalau kita ngomong marah. Pengennya yang lembut-lembut, yang enak. Oh begini nanti dimaafkan. Come on, bangun Islam. Ukhuwah Islamiyah. Islam sedang diracuni ya ustadku. Islam sedang dirusak dari dalam ya tuan guruku ya mualim. Kita ngomong tentang kitab suci agama lain nggak boleh. Begitu. Memang Malang ini menjadi basis barometer kristenisasi wilayah Asia Tenggara. Barometer kristenisasi wilayah Asia Tenggara. Dan itu bukti bisa kita lihat di majalah Times edisi 2003 bulan Mei. Saudaraku yang disayangi dan diberkahi Allah, dengan segala kerendahan hati aku saturkan salam untuk Anda semuanya. Saudaraku muslimin dan muslimat, saya sekarang sedang berdiri di selebar tanah yang kurang lebih ukurannya 300 meter persegi. Dan di mana tempat Allah berkehendak untuk menurunkan berkat, untuk memberi tanda kemenangan Islam, maka di tempat tersebut Allah mendirikan benteng. Benteng perlu sebagai titik pusat yang untuk kemudian bersambung dan menjadi mata rantai dengan benteng-benteng lainnya dalam pekabaran rahmatan lil alamin. Hagia Sophia sedang berjuang untuk membangun benteng awal di Malang, Jawa Timur. Mari bersama kita bantu pembangunan benteng umat ini dengan cara menyalurkan donasi Anda ke rekening donasi Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia. Dengan ketentuan transfer 3 digit terakhir 008. Enggak, aku cuma mau gali. Ayo kita ngomong kebenaran yuk. Yuk jangan terlalu banyak bohong lah. Udah berapa lama ini bohong ini? Rakyat makan bohong aja tiap hari. Kita mulai ya dengan segala kerendahan hati. Mari, Ustadz yang punya HP keluarkan. HP yang ada paketnya. Tadi saya ditanya, boleh nggak kita pakai itu? Boleh, asal ada laptop yang di ini. Tapi ternyata hari ini terlalu tiba-tiba untuk turunin layar. Jadi saya minta tolong saja kepada antum yang bawa HP dan ada paketnya ya. Kalau yang nggak ada paketnya, mohon maaf, jangan dikeluarkan ya. Nanti nggak bisa dibuka juga. Dan kalau antum punya HP yang bisa buka internet, lalu ini kenapa sih si Ustadz ini selalu HP? Iya, supaya saya tidak dibilang bohong. Orang ngomong, buktinya kagak ada. Kata orang Betawi bilang, saya ingin mengajak orang, kita sama-sama lihat bahwa apa yang diomongin ini bukan sekedar ngomong, tapi ada data validnya. Kalau cuma ngomong semua orang bisa. Proving with valid data bisa nggak? Memprove-nya dengan data yang valid bisa nggak? Nggak bisa, ya nggak usah ngomong, gampang aja. Saya tadi malam ada tiba-tiba bertemu dengan asisten. Saya nggak tahu ini asisten dari mana. Tiba-tiba dia bantu saya, alhamdulillah cepat sekali. Saya nggak tahu. Saya pikir dia dulu guru sekolah minggu. Karena kok dia Ustadz ini cepat sekali, cepat dia buka, langsung dia bacakan. Karena tidak ada orang
yang bersedia dengan segala kerendahan hati untuk bantu saya baca itu. Saya tidak paksa orang untuk baca itu, Ustaz. Tapi kita buktikan bahwa Islam punya data yang valid, bukan dari Al-Quran, tapi dari luar Al-Quran. Kalau dari Al-Quran, orang bilang, itu kan punya kamu, bisa-bisanya kamu aja. Tapi ketika kita menyodorkan, kita ajukan bukti data yang valid, tapi dari punya mereka, itu jauh lebih punya kekuatan. Yang pertama adalah, Ustaz ketik di Google kosong. Kepada antum yang tidak bawa HP, yang bawa HP dan bisa buka internet, deketin yang tidak bawa HP. Nanti kasih lihat, ya. Jadi bukan cuman kain nama yang bicara ini. Saya nggak mau cuman bicara kosong saja, nggak mau saya. Harus, insya Allah Ustaz nanti anak senang, anak bersyukur sama Allah antum datang hari ini. Nanti antum bisa keliling lagi kayak tadi malam. Syukran akhi, syukran. Ketik saja, kita mulai dengan di Google kosong KELUARAN, keluaran spasi 34. Ustaz mencatat ya. Wih, kita jadi kayak kuliah. Ada yang bawa buku, Ustaz, bawa pulpen, tulis Allahu Akbar. Keluaran spasi 34 tanda bagi titik 2 itu ya 6. Keluaran, Ustaz, kita ini pengajian di masjid. Kenapa bawa ayat Bible? Yang namanya juga kristologi. Kalau antum gak suka ikutin kajian yang buka-buka ayat Bible, ya gak usah ikut, gampang aja. Daripada menjadikan satu yang ngeselin gitu. Ngapain kajian sama kain nama, buka-buka Bible? Ya gak usah ikut, gampang aja. Ya. Baik, keluaran spasi 34 .26. Ustaz, oh ya, syukran ya mu'alim. Silakan, Ustaz baca. Berjalanlah Tuhan. Oh, yang ada tulisan TL, itu ada TL di sebelah kiri, ada tulisan TL. Baca yang TL itu, baca. Maka Tuhan. Ya, baca. Maka Tuhan pun berjalan lalu daripada matanya sambil ia berseru, Huwa Allah Ar-Rahmani Ar-Rahim, yang panjang sabar, lagi besar kemurahannya dan kebenarannya. Sekali lagi, karena ayat ini luar biasa indah. Kalau kita ketik keluaran spasi 34.26, lalu kita klik itu di Google, nanti keluar ada pilihan keluaran 34.6 versi paralel. Klik itu, diklik nanti ada pilihan banyak. Di sebelah kirinya ada tulisan huruf tebal T dan L. Baca itu yang lama. Silakan Ustaz. Ini pintar nih, Ustaz ini udah dapat. Maka Tuhan pun berjalan lalu daripada matanya sambil ia berseru, Huwa Allah Ar-Rahmani Ar-Rahimi, ya panjang sabar, lagi besar kemurahannya dan kebenarannya. Ini Bible, ini bukan Al-Quran. Tuhannya satu, namanya Allah Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Bukan saya yang bilang, Bible sendiri yang bilang. Lanjut Ustaz, lanjut. Ini alhamdulillah mumpung ada nih. Kita pergunakan sebaik-baiknya, kita eksplor, kita eksploitasi sepuas-puasnya. Itu di sebelah kiri, geser ke kiri, ya sudah. Oke. Keluar lagi ke Google lagi. Keluarannya jangan dihapus, hanya diganti angkanya Ustaz. Keluaran spasi 3.25. Keluaran spasi 3.25. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu,
Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Syukran Ustaz. Allah yang Rahmani, yang Rahimi tadi bilang, kalau engkau datang beribadah kepadaku, tanggalkan kasut. Apa itu? Kasut. Sepatu, sendal, tanggalkan. Lepas. Karena tempat engkau berdiri itu, qiyam itu adalah tempat yang kudus. Sudah bisa dapat ya? Baik, lanjut Ustaz. Keluarannya masih sama, cuma angkanya saja diganti. Yang tadi 3.25 diganti sekarang 30.220. Saya mohon maaf, tadi saya udah dengar suara untuk sholat ini ya. Oh belum. 30.20 Ustaz. Fadal Mu'alim. Saya akan terus kasih ini. Ya. Yang TL. Iya. Maka apabila yang TB aja, yang TB. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air, supaya mereka jangan mati. Syukran. Demikian juga apabila mereka datang ke mezbah itu untuk menyelenggarakan kebaktian dan untuk membakar korban api bagi Tuhan. Pada saat beribadah, lepas alas kaki untuk beribadah kepada Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim, lalu basuhlah. Sebetulnya dalam bahasa aslinya bukan tangan dan kaki, dari tangan hingga kaki. Ustazi, para tuan guruku boleh cek nanti, boleh lihat cara wudhu itu sampai sekarang masih dipakai oleh orang-orang Jewish, itu orang-orang Yahudi. Dia kumur, dia masukkan air ke hidung, dia muka, lalu tangan sampai siku, lalu kepala semua dibasuh, telinga, kaki. Jadi dari tangan sampai kaki. Kita barusan baca, basuhlah dengan air supaya kamu jangan mati. 3 poin sudah. Allahnya, nama Tuhannya namanya Allah Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Yang kedua, kalau beribadah lepas alas kaki, kasut. Yang ketiga, basuh dengan air. Yang keempat sekarang Ustazi, mohon maaf, Google kosong lagi, Kejadian spasi 17 tanda bagi 14. Kejadian spasi 17 tanda bagi 14. Ini bukan untuk menjatuhkan saudara kita, enggak. Ini untuk menunjukkan bahwa orang Islam tahu siapa saudaranya. Kenapa mereka benci sekali sama orang Islam? Padahal orang Islam itu sayang sama mereka, sayang. Silakan Ustaz, dengan segala kerendahan hati. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, dikerat kulit katanya, ya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjian. Kalau ada laki-laki yang tidak bersunat, bunuh. Kalau ada laki-laki tidak bersunat, bunuh. Lanjut ya Ustaz ya. Maaf dengan segala kerendahan hati. Ustaz berhenti nyatet, berarti udah ada catatannya yang ayat itu. Baik, sekarang ini ulangan spasi 14 tanda bagi 8. Cepat saya akan kasih ini sebagai gambaran bahwa saya tidak mau bohong. Ulangan spasi 14 tanda bagi 8. Juga bagi hutan, iya, karena memang berkuku belah, iya, tetapi tidak memamah dia. Haram itu bagimu. Iya. Dari binatang-binatang itu janganlah kamu makan dan janganlah kamu terkena bangkainya. Ke bawahnya Ustaz, ke bawahnya, dan demikian pula. Dan babi-babi. Iya, jadi ada babi hutan dan babi. Haram. Jadi tidak boleh babi kecap, tidak boleh. Tidak boleh. Sop iga babi, bakut. Yupoh. Babi guling boleh. Yang diguling-guling tidak boleh. Haram itu bagimu. Bahkan menyentuh bangkainya saja pun tidak boleh. Lanjut ya Ustaz ya. Ini agak panjang Ustaz. Sekarang ini agak panjang. 1 spasi Korintus spasi 11 tanda bagi 6. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya,
maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Iya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menundung kepalanya. Ya. Lanjut Ustaz, lanjut. Saya tidak mau kebanyakan ngomong, langsung aja begitu. Oh, oke. Sekarang itu tadi sama, ke bawahnya sama. Sekarang Google kosong lagi. LUKAS Lukas spasi 2 tanda bagi 21. LUKAS spasi 2 tanda bagi 21. Yang aku sayangi namanya almarhum Ustadz Poko Ginta. Dulu sering bilang begini, jika ada pendeta yang hafal ayat Bible, saya kasih mobil. Kata Ustadz Poko Ginta almarhum. Itu orang yang paling aku hormati, itu paling aku sayang. Saya langsung samperin dia. Saya bilang begini, Om, kalau yang hafal Bible itu sudah mualaf boleh nggak? Ya nggak boleh. Baik, silakan Ustaz. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Yang disunat siapa itu Ustaz? Yesus. Yesus itu punya Tuhan yang namanya yang tadi kita baca Allah Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Dan Yesus itu melakukan lepas alas kaki sebelum masuk rumah ibadah. Dan Yesus itu melakukan wudhu sebelum melakukan ibadah. Yesus melakukan tidak makan babi. Yesus disunat barusan. Dan perempuan-perempuan di sekeliling Yesus itu semuanya berkerudung, berhijab, menutupi aurat. Lalu Yesus yang mana yang kita hinakan? Yesus yang mana yang orang muslim benci, yang orang muslim hujat agamanya? Yang mana? Kita memuliakan beliau. Bahkan tadi ustadzku yang mulia, imam, itu saya mau nangis ketika beliau baca di rakaat pertama. Itu tentang Isa ibnu Maryam yang mengatakan ini Rasulullah, aku ini Rasulullah. Itu tadi saya sebetulnya kalau nggak malu saya samperin, saya cium itu tadi Ustaz. Beneran. Lalu di rakaat kedua Ustadz imam membacakan tentang Hawariyun. Siapa yang itu? Isa yang berkata, Jesus itu. Hai Hawariyun, siapa yang menjadi Nasrullah? Siapa yang menjadi penolong agama Allah? Lalu Hawariyun bilang, Nahnu, ini kami. Ini kami. Tadi itu Ustaz imam baca di rakaat kedua. Saya bilang ini imam kok apa dia tahu anak mantan pemakan babi kecap atau gimana? Kok bacanya 2 rakaat itu tentang Isa ibnu Maryam? Tadinya anak sebelum doa itu beliau udah masuk duluan. Kalau enggak anak peluk, anak cium, itu benar. Luar biasa imamnya. Suaranya Allah berkahi itu menggetarkan kalbu. Dan yang dibaca pun tentang Isa ibnu Maryam. Ini Rasulullah. Hai Hawariyun, siapa yang menjadi Nasrullah, penolong agama Allah? Lalu Hawariyun berkata, Nahnu, kami. Ada semua di dalam kitab Bible yang sekarang ada itu. Ada itu. Kata-kata itu ada. Tapi kalau kita ngomong marah. Nggak aneh. Lanjut ya Ustadz ya. Ada 2 lagi ya terakhir. 2 lagi. Ya setelah itu. Baik, kita lanjut. Ustadz boleh ketik di Google kosong Nehemia, biasa Nehemia Nehemia spasi 8 tanda bagi 6. Lalu Ezra memuji Tuhan. Iya. Allah yang maha besar. Allah yang maha besar. Ezra itu Uzair. Ya, ada ya mualim ya. Uzair, Ezra. Dia berdiri paling depan, lalu di belakangnya sekumpulan Bani Israel. Belum diatur laki-laki perempuan dipisah belum. Fadil Ustaz. Dan semua orang menyambut dengan amin, amin. Ezra sambil mengangkat tangan begini, lalu beliau berkata, Allah yang maha besar. Lalu di belakang menyaut, amin, amin, 2 kali. Lalu Ustaz,
Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Dengan muka sampai ke tanah. Lagi ngapain Ustaz? Ya? Sudah ya? Lagi terakhir. Ustaz. Sekarang agak kekinian gitu. Menyentuh nama seorang laki-laki yang dianggap Tuhan dan juru selamatnya orang Kristen. Ustadz boleh ketik Markus, biasa MARKUS spasi 12 tanda bagi 29. Kalau Ustadz yang mencatat itu sudah mengikuti kajian kristologi, semua ayat itu sudah ada Ustadz. Pasti Ustadz sudah punya. Nanti yang belum, nanti yang saya kasih, supaya saya berbeda dengan apa yang Ustadz kejar di kristolog. Ya, itu semua ada di kristologi. Itu semua ada. Silakan Tuan Guru. Jawab Yesus. Berarti yang ngomong orang Kristen harus percaya atau tidak? Ini yang ngomong bosnya ini, junjungannya, Laupan, junjungannya yang ngomong. Kalau sampai dia tidak mengikuti, wah nggak ngerti saya. Fadl ya mualim. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang-orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu besar. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini bahasa Hebrunya. Vayomer Yashuhu Hamasiyah. Shema Yisrael. Shema Yisrael. Ini orang-orang sebelah kalau saya udah ngomong gini bilang penipu, pembohong, nggak bisa dia ngomong Hebrew. Ustadz Ipung diserang. Ustadz Ipung ngapain itu ngomong sama kayak nama? Dia itu nggak pernah belajar Hebrew. Apa yang diomongin Hebrew-nya salah. Tapi nggak bisa dibuktikan. Kalau ada orang ngomongnya salah, bohong, diulang beda, diulang beda, sekali lagi diulang beda. Maka itu saya selalu ulang-ulang. Ayat itu di dalam bahasa Ibraninya begini. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Sekali lagi. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Ada yang mirip-mirip? Ehad. Ehad itu Hebrew untuk Ahad. Ehad, Alef, Hei, Dalet, Ehad itu Ahad. Adonai, Elohe, Allah, Ehad, Allah, Ahad. Shema Yisrael, dengar ya Bani Israel, dan ungkapkanlah, katakanlah, Elohe Ehad, Allah Ahad. Katakan dalam bahasa Arab, Kul Allah Ahad. Elohe Adonai Ehad. Ini yang gondrong, ganteng, mata biru, jenggotan, ini bule ya. Kita sering lihat gambar-gambar ya. Dia bicara apa ini? Beliau bicara apa ini? Walaupun gambar-gambar itu bukan beliau, tapi anggap aja lah kita membenarkan saudara kita. Kita sayang mereka, iyalah gak apa-apa. Isa ini bicara apa Ustaz? Yeshua HaMashiach ini bicara apa? Bicara ayat pertama dari surat Al-Ikhlas. Para tuan guruku, mualimku, mudaritsku, Ustadz wal Ustazah di belakang sana, para pengurus DKM yang mulia, marilah kita menempatkan kata toleransi pada proporsi yang sesungguhnya. Jangan berlebihan, jangan pula berkekurangan. Ketika ada masukan dari para tuan guru bahwa para pegawai atau para pekerja ini menunjukkan rasa sayang kepada saudara kita Kristen Katolik dengan tidak, sekali lagi, dengan tidak mengucapkan selamat Natal. Contoh Ustadz, Ustazah,
kepada yang bekerja di institusi pemerintah atau apapun swasta, jika mereka merayakan Natal 25 Desember sebagai tanda sayang kita kepada mereka, jangan, saya ucapkan, jangan mengucapkan selamat Natal 25 Desember. Itu baru muslimin muslimat yang sayang, yang sayang kepada saudaranya Kristen Katolik. Kalau antum mengucapkan, antum tidak sayang. Karena bagaimana mungkin antum mengucapkan selamat Natal? Jesusnya kita udah baca, Jesusnya disunat tidak makan daging babi kecap dan makanan haram lainnya, tidak minum khamar. Beliau sholat, beliau tawaf, beliau menyembah kepada Tuhan yang Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan Ehad. Bagaimana mungkin kita mengucapkan selamat Natal kepada saudara kita, Kristen dan Katolik, selamat atas kelahiran seorang laki-laki Muslim? Karena orang Islam mengenal siapa Yesus. Yesus adalah seorang laki-laki Muslim, Nabiullah wa Rasulullah. Beliau bilang sendiri di dalam Al-Quranul Karim, ini Rasulullah, aku ini Rasulullah, utusan Allah. Jangan lebay. Banyak orang Islam yang kalau ada orang Islam seperti saya tidak mau mengucapkan selamat Natal contohnya. Ini contoh kecil aja. Saya malah dimarahin sama orang-orang Islam itu. Kamu nggak toleran. Kamu mengajarkan perpecahan, pengkotak-kotakan. Justru antum yang mengucapkan selamat Natal itu antum meracuni saudara antum, umat Kristen dan Katolik. Antum bohong, antum nggak sayang. Bohong antum. Selamat Natal. Gimana kalau aku kan sekarang sudah Islam, tapi keluargaku masih Kristen? Datang itu mengucapkan selamat Natal enggak? Enggak. Bawa duit, bawa makanan. Bandingkan sekarang, daripada kita mengucapkan selamat Natal yang menjerumuskan itu, lebih baik mana? Mengucapkan selamat Natal apa kasih uang kepada saudara kita Kristen Katolik 15 juta pada saat Natal, 20 juta, mana? Bawain makanan. Aku mualaf Ustadz Kay, tapi mami dan papi aku masih Kristen atau Katolik. Natal mereka merayakan, datang, tapi giliran mereka kebaktian kita di luar. Untuk menghormati. Kita ini nggak ngerti apa-apa tentang ibadah mereka. Nggak usah sok-sok ikut di dalam lah, bakar-bakar lilin. Lu ngerti juga kagak istilah bakar lilin. Solis Invictum Deo. Saya sering bilang itu. 25 Desember itu Solis Invictum Deo. Mereka tahu itu, saudaraku yang tersayang tahu itu. Solis Invictum Deo. Solis itu namanya Sol, setan, dewa matahari yang diangkat menjadi dewa matahari. Sol, S-O-L-L, Sol, bukan sol sepatu. Sol, Solis. Invictum itu bahasa Latin, uninfected, immortal, tidak bisa mati, dipotong-potong jadi berapa dia tidak bisa mati. Sol ini tidak bisa mati, immortal. Terakhir katanya Deo. Deo itu Tuhan. Jadi kalau ada orang Islam yang masih kasih nama anaknya Deo, aduh Ustaz Kay, ini anakku, siapa namanya? Deo. Muslim, iya, anaknya namanya Deo. Deo itu Tuhan dalam bahasa Latin. Deo, dia, Deus. Maka itu pernah dengar nama ada Wolfgang Amadeus Mozart. Pernah dengar? Deus, Amadeus itu artinya dari tangan Tuhan. Dia, Dei, Deo, Deus, terakhir Theos, Theo. Maka itu ada Theodorus, Theophilus, apalagi yang Theo lah. Karena Theo artinya Tuhan. Demikian Ustazku, gambaran orang Islam adalah satu-satunya umat beragama. Bukan hanya di republik yang disayangin dan diberkahi Allah ini, Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan hidup keberagaman pluralitas dalam Bhinneka Tunggal Ika. Jangan paksa orang jadi sama. Itu bukan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda, tapi kita bisa sayang yang berbeda. Itu baru Bhinneka.
Jangan pernah bilang aku bineka. Kita bineka, yang di sana tidak. Itu para Bani Kadrun, Bani Daster, Kadrun itu anti bineka. Kita yang bineka. Tepuk dada antum, bilang sama orang-orang itu, antum gak bineka, sorry. Nih yang bineka. Karena apa? Karena aku diajar oleh Rasulullah Muhammad SAW menempatkan kebenaran itu. Aku tidak mengucapkan selamat Natal karena itulah kebenarannya. Ketika mereka ibadah, aku di luar. Ketika mereka keluar, aku kasih uang atau kasih buah atau kasih kue. Ini hari rayamu ya, silakan. Kita tidak ganggu gereja, tidak pernah bakar gereja. Kita sayang sama orang-orang Kristen. Kita tidak pernah bikin Yesus telanjang di atas kayu salib. Bukan orang Islam yang bikin. Bukan. Karena kita sayang beliau, kita hormat beliau. Para tuan guruku, mari kita hidup di atas dasar toleransi yang proporsional. Nggak usah lebay deh, nggak usah so tahu. Ini kan hari Paskah, Ustadz Kay, kematian Tuhan Yesus. Antum Islam? Iya. Kok ngomong gitu? Justru orang Islam bilang wa ma salabuhu wa ma qataluhu, karena kita sayang sama Isa ibnu Maryam, itu Jesus Christ. Orang Islam yang kasih satu surat untuk maminya. Orang Islam yang kasih satu surat untuk maminya. Dan satu surat untuk opanya, Yehoakim. Yang nama lainnya adalah Amram, Eli. Orang Islam kasih satu surat namanya Ali Imran. Tunjukkan kebenaran, mencintai di dalam perbedaan. Aku mohon maaf jika ada kata-kataku yang salah. Tolong doakan aku. Elohim